Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu mengenai pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap pola pikir kritis mahasiswa di Politeknik Negeri Tanah Laut. Dosen pengampu mata kuliah statistika ini yaitu Ibu Nur Amelia, STFSI. Next. Sebelum kami memasuki pembahasan mengenai hasil analisis kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Hairina Fitri. Dengan saya Radita Zahra. Saya Anis Purnamasari. Saya Muhammad Fadil Maulidi. Saya Deva Maharani Putri. Saya Nur Fitri. Oke, next. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian ini. Dipersilakan. Di era digital, kehadiran ChatGPT di perguruan tinggi mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan tugas secara efisien. Namun di sisi lain, memicu kekhawatiran terkait penurunan kemampuan berpikir kritis akibat ketergantungan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membuktikan secara statistik pengaruh nyata dari intensitas penggunaan ChatGPT terhadap pola berpikir kritis mahasiswa. Oke, di sini ada rumusan masalah dari kelompok kami, yaitu ada rumusan masalah yang pertama, apakah intensitas penggunaan ChatGPT ini berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa. Terus rumusan masalah yang kedua ini, apakah persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT ini berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa. Dan yang ketiga, apakah intensitas penggunaan ChatGPT dan persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT ini secara simultan berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa. Next. Oke, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh intensitas penggunaan ChatGPT terhadap pola pikir mahasiswa. Yang kedua, mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT terhadap pola pikir mahasiswa. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh intensitas penggunaan ChatGPT dan persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT secara simultan terhadap pola pikir mahasiswa. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis secara statistik untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel penelitian. Yang kedua, populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki sasaran dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut yang menjadi objek penelitian terkait penggunaan ChatGPT. Yang ketiga adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 30 responden mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Responden memilih jawaban yang telah disediakan berdasarkan tingkat persetujuan mereka. Penelitian ini menggunakan skala Likert 1-4, yaitu nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju, nilai 2 menunjukkan tidak setuju, nilai 3 menunjukkan setuju, dan nilai 4 menunjukkan sangat setuju. Skala tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat pendapat mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT. Dan yang terakhir, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau X adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah X1 intensitas penggunaan ChatGPT dan X2 persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT. Sedangkan variabel terikat atau Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Y pola pikir mahasiswa. Next. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik responden seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Kami memilih responden sebanyak 30 orang dengan karakteristik yang pertama itu jenis kelamin, dapat kita lihat di sini. Perempuan itu lebih dominan karena memenuhi 73,3%, sedangkan laki-laki itu cuma 26,7%. Lalu kita masuk ke semester. Di semester 2 itu ada 86,7% responden, di semester 4 ada 10%, lalu di semester 6 ada 3,3
responden, 3,30% responden. Nah, yang dimana artinya responden ini didominasi oleh semester 2. Lalu di domisili bisa kita lihat Tanah Laut itu sebesar 93,3%, lalu ada Banjarmasin sebesar 3,3% dan Bati-Bati sebesar 3,3%. Dimana berarti domisili responden itu kebanyakan dari Tanah Laut. Next. Masuk ke statistik deskriptif yang dimana ini tuh tujuannya untuk melihat gambaran umum dan karakteristik data dari 30 responden yang sudah mengisi kuesioner kami. Nah, di sini tuh bisa kita lihat pada tabel di slide ini variabel X1 intensitas penggunaan ChatGPT yang dimana memiliki nilai rata-rata atau mediannya 16,77 dan dengan standar deviasinya 2,269. Nah, variabel X2 yang persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT memiliki nilai rata-rata 16,37 dan standar deviasinya 2,297. Nah, yang ketiga variabel Y, pola pikir mahasiswa memiliki nilai minimum di angka 11 sampai 12 dan nilai maksimumnya itu di angka 20. Jadi dari angka-angka ini tuh bisa kita simpulkan. Yang pertama, penyebaran data homogen, yang dimana homogen itu tuh artinya jawaban para mahasiswa Politala ini cenderung sama dan sejenis dan seragam. Karena hal ini tuh karena standar deviasinya bisa kita lihat yang kecil di kisaran 2,2, yang artinya jarak jawaban antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya itu mirip dan tidak ada yang terlalu ekstrim atau beda. Nah, yang kedua, kategori itu bisa dibilang sangat positif karena nilai rata-ratanya itu tinggi berkisar 15 sampai 16 mendekati nilai maksimum yaitu 20. Artinya mayoritas mahasiswa itu memberikan respon yang sangat baik. Oke, next di sini ada uji inferensial. Yang pertama itu adalah uji validitas. Jadi uji validitasnya adalah untuk menyatakan nih apakah variabel di sini itu valid atau tidak. Nah, untuk melihat valid atau tidaknya itu kita bisa melihat dari R hitung. Apakah R hitung ini lebih besar dari R tabel? Jika lebih besar maka valid, dan juga kita lihat dari nilai signifikan. Apakah nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,5? Nah, jika lebih kecil dari 0,05 maka semua item di sini adalah valid. Nah, lalu selanjutnya ada uji realitas. Di sini kita ingin mengetahui apakah variabelnya ini reliable atau tidak. Nah, kita lihat nih dari nilai roundbatch apa. Bisa kita lihat dari variabel yang pertama itu intensitas penggunaan ChatGPT. Roundbatch alpha-nya itu adalah 0,824. Lalu yang variabel kedua itu persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT itu range alpha-nya itu 0,815. Lalu variabel Y yaitu pola pikir mahasiswa, roundbatch-nya itu 0,771. Nah, semua roundbatch variabel di sini itu lebih dari 0,60 yang berarti semua item itu dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji pertama yang dilakukan adalah uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov yang dapat kita lihat pada tabel. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal. Berdasarkan data olahan SPSS, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,195 sesuai kriteria statistik. Nilai ini jauh lebih besar daripada batas signifikasi 0,05. Dengan demikian asumsi pertama terpenuhi. Data residual terbukti berdistribusi normal. Selanjutnya uji kedua, uji multikolinialitas. Memastikan tidak ada hubungan linier yang terlalu kuat antara variabel bebas X1 dan X2. Merujuk pada data, kedua variabel ini masing-masing memiliki nilai toleransi sebesar 0,709 dan nilai VIF sebesar 1,411. Karena nilai
toleransi berada di atas 0,10 dan nilai VEF di bawah 10, maka dipastikan tidak terjadi gejala multikolinaritas di dalam model regresi ini. Uji ketiga yaitu uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson seperti yang ditunjukkan pada tabel. Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai Durbin-Watson hitung sebesar 1,712. Nilai ini kemudian kita bandingkan nilai kritis tabel Durbin-Watson dengan N sama dengan 20. Diperoleh batas atas atau DU sebesar 1,567 dan batas 4 DU sebesar 2,433. Karena nilai Durbin-Watson hitung berada tepat di tengah-tengah rentang tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Uji asumsi terakhir adalah uji heteroskedastisitas menggunakan uji signifikansi residual dari tabel. Syarat model bebas dari heteroskedastisitas adalah apabila nilai signifikasi variabel independen terdapat residual lebih besar dari 0,05. Di sini kita melihat bahwa variabel intensitas penggunaan ChatGPT X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,110 dan variabel persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT X2 memiliki nilai signifikan sebesar 0,585. Kedua nilai tersebut berada di atas 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan valid bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi sini ada persamaan regresi linear berganda. Jadi sini kita melihat bahwa Y itu nilai konstannya sama dengan 2,883. B itu nilay betanya. Maka ditambah dengan X1-nya itu nilai betanya itu 0,449 itu variabel 1 ditambah 0,309 itu variabel 2. Di sini regresi linear berganda ini kita untuk melihat apakah hubungannya itu searah atau berlawanan arah. Jadi kita lihat itu di bagian konstannya itu kalau dia bernilai negatif maka hubungannya itu akan berlawanan arah, tapi kalau dia positif maka dia searah. Dapat dilihat bahwa konstan kami ini 2,883 itu dia positif dan artinya dia searah. Maka dari konstan 2,883 ini tanpa adanya variabel ChatGPT yang X1 dengan persepsi kemudahan ChatGPT X2, maka pola pikir mahasiswa itu secara alamiah itu sudah positif meningkat sebesar 2,883. Nah, jika nilai ini akan semakin meningkat seiringnya bertambahnya variabel X1 dan X2. Jadi, jika X1 dan X2 ini bertambah, maka pola pikir itu juga akan meningkat karena dia cuma searah. Kalau dia turun, maka juga akan turun. Terus untuk intensitas penggunaan yaitu X1 diperoleh nilai betanya itu 0,449. Di sini menunjukkan bahwa hubungan searah karena dia bernilai positif. Jika variabel X1 ini mengalami peningkatan, maka variabel X yang pola pikir tadi juga akan mengalami peningkatan, serta sebaliknya. Kalau yang X1 itu mengalami penurunan, maka yang Y tadi pola pikir itu juga mengalami penurunan sebesar 0,449 dan meningkat juga sebesar 0,449. Terus persepsi kemudahan yaitu variabel X2 di sini diperoleh nilai 0,309 yang artinya juga hubungannya searah karena dia berhasilkan positif, yang artinya kolonnya persepsi kemudahan ini meningkat sebesar 0,309, maka pola pikir ini juga akan meningkat segitu. Terus kolonnya turun sebesar 0,309, maka pola pikir juga menurun sebesar 0,309. Next. Nah, di sini hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis ini untuk menjawab perumusan masalah kita, tapi yang di sini kita mau untuk uji R kuadrat dulu, uji koefisien determinasi. Yang di sini kita dapat melihat R square-nya itu bernilai 0,445 yang artinya itu 40
44,5% menunjukkan bahwa variabel pola pikir mahasiswa dipengaruhi oleh variabel intensitas penggunaan ChatGPT X1 dan persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT X2 sebesar 44,5%, sedangkan sisanya itu sebesar 50,5%. Jadi pada tabel uji yang R kuadrat ini kita cukup melihat pada R square-nya ini. Nilainya itu 4,45, maka untuk persentasenya maka 44,5%. Maka untuk menghasilkan 100%, kita kurangkan dapatlah 55,5% yang dijelaskan oleh variabel lain untuk faktor yang mempengaruhinya di luar penelitian kami. Next. Terus untuk uji parsial T ini untuk menjawab apakah X1 itu berpengaruh kepada pola pikir atau X2 itu yang berpengaruh. Nah, kita melihatnya itu pada nilai signifikasikannya, yaitu pada tabel standar Z koefisiennya ini. Di sini dapat dilihat bahwa X1-nya itu mendapatkan signifikasikannya itu 0,014. Ternyata 0,014 ini kurang dari nilai alfanya yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan ChatGPT X1 berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mahasiswa. Terus yang kedua, persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT ini diperoleh memiliki nilai signya itu 0,080, itu lebih dari nilai alfa yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ini bahwa persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT tidak berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mahasiswa. Jadi untuk rumusan masalah kami tadi dapat terjawab bahwa yang berpengaruh itu adalah intensitas penggunaan ChatGPT yaitu yang X1. Yang artinya H1-nya diterima dan H2-nya ditolak. Next. Di sini ada uji simultan. Di sini untuk mengetahui apakah kedua variabel itu sama-sama berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa. Di sini dapat kita lihat pada tabel SIG juga, yaitu signifikannya. Di sini nilainya kami dapat diperoleh yaitu 0,00, yang itu artinya sangat kecil daripada alfa kami yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan intensitas penggunaan ChatGPT dan persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mahasiswa. Jadi untuk rumusan masalah kami yang ketiga, apakah keduanya itu berpengaruh? Maka jawabannya iya. Next. Jadi kesimpulannya intensitas penggunaan ChatGPT di X1 itu berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mahasiswa, yang dimana sigmanya bukan signifikan. Ulang-ulang. Jadi kesimpulannya intensitas penggunaan ChatGPT X1 yang dimana dia berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mahasiswa dengan signifikannya 0,014 lebih kecil dari 0,05. Lalu persepsi kemudahan penggunaan ChatGPT yang di variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mahasiswa dengan signifikan 0,080 lebih besar dari 0,05. Nah, secara simultannya X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap pola pikir mahasiswa dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai R kuadratnya 44,5%, artinya kedua variabel menjelaskan 44,5% variasi pola pikir mahasiswa, sedangkan 55,5%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan ChatGPT memberikan pengaruh terhadap pola pikir mahasiswa, terutama melalui intensitas penggunaannya. Itu tadi pembahasan dari kami yaitu kelompok 4 mengenai pengaruh ChatGPT terhadap pola pikir mahasiswa. Semoga penjelasan kami tadi memberikan manfaat untuk teman-teman serta yang mendengarkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.